Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal, karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Mengaku sebagai guru bahasa Arab ini, guru besar katanya Ustadz. Apa betul itu? Saifuddin Ibrahim itu guru besar bahasa Arab ini? Dia sama saya sama bahasa Arabnya. Waktu kuliah itu nggak pernah lulus bahasa Arab. Foto itu, gambar itu, Saifuddin Ibrahim itu yang saya lingkari, merah di pojok sebelah kanan. Yang di atasnya itu Mukhlis, adik kelas dari Maluku. Kemudian kalau saya yang pakai kaos kuning, yang lidahnya menjulur, Saifuddin Ibrahim. Artinya bahkan sudahlah, kalau memang dia pindah agama, nggak usah lagi menjelek-jelekan Islam. Itu kita jaga persatuan dan kesatuan ini dengan kerukunan, kedamaian. Islam, karena Islam mengajarkan itu gitu. Maka dari itu, kalaupun saya ketemu dengan beliau, saya ingin sampaikan sudah. Kalau Anda sekarang keyakinannya bukan kepada keyakinan Allah dan Rasulullah, Islam, ya sudah. Silakan berdakwah di lingkungan komunitas kalian, kemudian jangan menjelek-jelekan agama. Ini namanya intoleran. Maka dari itu kami di alumni Pondok Haja Nuriyah Sobron itu ingin menyampaikan itu pada beliau. Silahkan kalian berdakwah, tapi jangan menjelekkan agama lain. Jangan selalu bersinggungan, menjelek-jelekan. Sehingga kehidupan, kedamaian, kenyamanan hidup antar umat beragama, umat beragama itu menjadi tenang, sehingga umat tidak menimbulkan kekacauan dan kekisruhan. Nah, ini yang sangat saya khususnya pribadi sebagai kawannya menyampaikan kepada beliau. Hak Anda untuk pindah agama, tapi jangan coba-coba Anda menodai agama yang saya anut. Agama saya, agama Islam. Dan sementara kita tidak pernah mengutak-ngutik agama yang dia anut. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Di Twitter menyampaikan, ya sudahlah, ini diperiksa aja kejiwaannya oleh dokter jiwa. Dan sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sudah kita lihat, kita dengar, saksikan bersama pernyataan si koplok pendeta laknatullah alaihi ini. Kalau tidak salah ini namanya Saifuddin Ibrahim atau apa ya. Padahal ini orang namanya mendingan ganti, nggak usah ada berbau-bau Islam gitu kan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, si makhluk laknatullah alaihi ini kan, si murtadin ini yang dari dulu nyerocos nggak berhenti-henti. Si MKC kan sekarang sudah diciduk, di sidangnya juga di kabupaten saya di Ciamis. Nah, tinggal makhluk satu ini nih, dan mungkin ada juga yang lainnya. Intinya dua di antara koplok-koplok laknatullah alaihi ini yang ngomongnya lancang sekali ini, di antaranya ada si makhluk keparat ini. Nah, jadi untuk aparat kepolisian, sebelum saya menanggapi, saya sebenarnya kalau ngomongin orang-orang makhluk kayak gini, suka nggak kontrol saya. Suka tercampur emosi, tercampur marah, karena ya itu adalah sesuatu yang sangat hal yang wajar, bahkan wajib marahnya juga. Karena jika ada orang yang identitasnya ngaku Islam tidak marah dengan makhluk-makhluk laknatullah alaihi semacam ini, kalian perlu syahadat lagi gitu. Coba bayangkan, pendeta laknatullah alaihi ini, si murtadin ini, dia usul kepada Bapak Menak Yakut yang terhormat untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Wah, luar biasa. Sudah kita dengarkan, selain statement penghapusan 300 ayat Al-Quran itu, yang statement yang lainnya juga kan sudah kita dengarkan oleh kita semua. Sedulur yang diberkahi Allah, orang-orang yang fatal
model kayak gini, si MKC sekarang sudah di sidang, itu kan mudah-mudahan dijatuhkan hukuman yang seberat-beratnya agar menjadi contoh, agar tidak ada lagi MKC lainnya, gitu kan. Nah yang kedua, ini si makhluk ini, gitu kan, untuk Bapak aparat kepolisian, ini kritik dan saran dari saya yang walaupun bukan siapa-siapa. Begini loh, Pak. Kalau orang-orang semacam ini dibiarkan, pertama, yang saya khawatirkan, umat Islam ini kan beda-beda. Umat Islam ini beda-beda, gitu kan. Ada orang yang masih mampu mengontrol amarahnya. Ada yang Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyesalkan komentar pendeta Saifuddin Ibrahim atau Abraham Ben Moses yang dianggap bernarasi intoleran. Musababnya Saifuddin meminta Kementerian Agama Kemendak untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Menurut Hidayat, tindakan Saifuddin menyebabkan permusuhan, hate speech, dan pembelah harmoni antar umat beragama. Ia mengingatkan BNPT telah meningkatkan kesadaran publik soal bahaya radikalisme dengan merilis kriteria radikalisme. Menurutnya, 2022 dijadikan Kemendak sebagai tahun moderasi sehingga wajar bila dilakukan tindakan hukum yang tegas dan keras terhadap Saifuddin. Masyarakat trauma umat Islam di Indonesia juga diminta tidak terprovokasi terhadap hal tersebut. Ia menyebut Saifuddin merupakan residivis penista agama sebab pada tahun 2018 Saifuddin pernah divonis 4 tahun penjara karena kasus penistaan agama. Maka dari itu ia menilai Saifuddin perlu dan layak untuk diberikan hukuman yang lebih berat dari sebelumnya. Wakil Ketua Majelis Suryo Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini juga meminta penegak hukum bisa menyelesaikan masalah ini supaya tidak menjadi tren yang bisa menyuburkan radikalisme dan merusak harmoni antar umat beragama. Ia juga meminta Kemendak dan BNPT dapat berkolaborasi mengatasi masalah ini. Sebagai informasi baru-baru ini, Pendeta Saifuddin meminta agar 300 ayat Al-Quran dihapus atau direvisi sebab menurutnya ayat-ayat itu mengajarkan kekerasan dan terorisme, bahwa pesantren adalah sumber terorisme. Itu mengapa saya memilih Kristus. Buku kedua dia buat namanya Dialog dengan Saddam Hussein, maksudnya dengan saya. Buku ketiga, Wahai Anakku Bertobatlah. Ini buku beliau. Di halaman ke-30 semuanya isinya hancur semua. Mohon maaf, naudzubillah summa naudzubillah. Abi bilang di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pedofil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukang kawin, tukang perang, bengis dan jahat. Naudzubillah summa naudzubillah. Betapa buku ini melakukan pelecehan yang luar biasa terhadap Islam. Dan judul buku ini lebih kontroversi. Hai anak-anakku bertobatlah. Saya 3 saudara, saya anak tengah. Anak pertama namanya Fikri Khomeini, kedua Saddam Hussein, ketiga Muammar Gaddafi. Alhamdulillah sudah mati semua di Timur Tengah sana. Tapi ini reinkarnasinya. Bapak Ibu sekalian, nah dari buku ini, wahai anak-anakku bertobatlah. Maka saya dibantu dengan Ustadz Insan Mokoginta membuat buku bantahan. Wahai bapakku bertobatlah.